football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Penyerang Wycombe Wanderers, Adebayo Akinfenwa mendapatkan undangan khusus dari Jurgen Klopp. Hal itu ia dapatkan usai membantu timnya menumbangkan Oxford United di laga final playoff Ligue 1. Ia mendapatkan undangan khusus untuk ikut dalam parade juara Liga Inggris Liverpool. Ketika memungkinkan, suatu saat nanti saya bertemu Akinfenwa. Saya tak tahu kapan tepatnya, tapi Akinfenwa saya undang untuk hadir ke parade juara. Akinfenwa sendiri merupakan penggemar berat Liverpool. Bahkan 2 pekan lalu, ia sempat mengunggah video ke akun Instagram miliknya yang memperlihatkan betapa dirinya mencintai Liverpool. Bek sayap Manchester City, Kyle Walker mengklaim Phil Foden sebagai pemain muda terbaik yang pernah ia lihat sepanjang karirnya. Bahkan kualitas Foden diklaim jauh lebih baik ketimbang striker Tottenham Hotspur Harry Kane di usianya. Foden sendiri saat ini dikenal sebagai salah satu pemain muda yang paling menjanjikan di Inggris. Sejauh ini, Foden telah mencatatkan 33 penampilan di semua kompetisi dengan sumbangan 7 gol dan 9 assist. Menurut Walker, Foden memiliki pengetahuan tentang permainan sepak bola yang lebih baik. Mantan pelatih kiper Manchester United, Emilio Alvarez, mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa ia hengkang dari Old Trafford pada September 2019 lalu. Alvarez meninggalkan klub karena berselisih dengan David De Gea terkait masa depan si pemain. Tak lama setelah kiper didikannya itu menaikkan kontrak baru di Setan Merah, Alvarez menampik kabar bahwa ia dilepas dari jabatannya di MU dengan menyebut kepergiannya disebabkan alasan pribadi dan perbedaan pandangan profesional dengan kompatriotnya tersebut. Weston McKennie mengalami musim terbaiknya sebagai pesepak bola bersama Schalke. Weston sudah bermain dalam 28 pertandingan musim ini dan mencetak 3 gol. Berkat penampilan apiknya, Weston menarik minat raksasa Inggris yakni Liverpool dan juga Chelsea. Kedua klub tersebut dikabarkan tertarik mendatangkan pemain asal Amerika tersebut pada bursa transfer musim panas ini. Nilai Weston di pasaran dikabarkan berada di kisaran 25 juta dolar atau setara dengan 364 miliar rupiah. Meski demikian, Schalke belum melabeli harga untuk pemain berusia 21 tahun tersebut. Chelsea dikabarkan siap untuk mengucurkan dana besar untuk merekrut kiper Atletico Jan Oblak pada musim panas ini. Pemain asal Slovenia itu telah membangun reputasinya sebagai salah satu kiper terbaik di dunia. Musim ini, Oblak sukses membuat 16 clean sheet dari 36 pertandingan La Liga. Menurut laporan, The Blues bersedia menawarkan 100 juta euro atau setara dengan 1,6 triliun rupiah untuk memboyong Oblak. Oblak akan menjadi kiper termahal di dunia andai kesepakatan transfer tersebut terjadi. Misi Chelsea merekrut Oblak terhalang oleh Atletico yang dikabarkan enggan melepas kiper terbaiknya itu. Frank Lampard memuji Oliver Giroud karena mencetak gol penting lainnya usai membawa Chelsea menang atas Norwich. Giroud mencetak gol tunggal kemenangan Chelsea dan itu membuat The Blues mempertahankan posisinya di 4 besar klasemen Liga Inggris. Lampard memuji kontribusi Giroud pada laga itu dengan ia menyanjung striker Prancis itu yang bisa memanfaatkan waktunya di lapangan. Dia telah mencetak gol-gol penting. Dia tidak pernah memberi saya masalah. Ia selalu berlatih dengan baik dan profesionalitasnya selalu baik. Raksasa Spanyol, Barcelona bertekad untuk melepas bek tengahnya Samuel Umtiti di musim ini. Jika tak ada tawaran yang datang untuknya, Blaugrana bahkan siap mentransfernya dengan status pinjaman. Keputusan Barca sudah jelas dan mereka tak akan mengindahkan banyak keluhan. Termasuk penolakan Umtiti yang ingin bertahan di Catalan. Football Italia mengabarkan niat Barca untuk meminjamkan Umtiti menarik perhatian klub-klub Serie A seperti Napoli, AS Roma, Lazio, dan juga Torino. Keempat klub tersebut tertarik untuk memboyong bek asal Prancis tersebut musim panas ini. Luis Suarez mengatakan Barcelona membiarkan gelar La Liga lolos dari mereka musim ini. Rival sengit Blaugrana, Real Madrid akan dinobatkan sebagai juara pada hari Kamis seandainya mereka mengalahkan Villarreal. Pada 2 laga tersisa, Suarez mengatakan bahwa timnya harus memenangkan pertandingan. Setelah La Liga tuntas, Suarez menyebut Barca akan fokus mengejar gelar Liga Champions. Suarez sendiri lebih memilih mengoreksi ke dalam dibandingkan menyoroti beberapa masalah seperti VAR dan penalti menguntungkan Madrid di pertandingan penting.
Penyerang Barcelona, Luis Suarez membahas tentang Lautaro Martinez yang terus dikaitkan dengan timnya. Bomber muda Inter Milan ini diyakini media-media Spanyol akan berseragam La Blaugrana musim depan. Suarez memuji Lautaro yang menurutnya adalah seorang penyerang hebat. Andai jadi gabung Barcelona, Suarez mengaku akan membantu Lautaro beradaptasi di Katalan. Lautaro masih sangat muda, dan andai ia datang ke Barcelona, kami akan mencoba membantunya beradaptasi dan membuat ia bisa merasa nyaman. Harapan Real Madrid dan Barcelona untuk merekrut Fabian Ruiz dari Napoli tampaknya akan pupus. Fabian telah menjadi target transfer Madrid dan Barca dalam beberapa bulan terakhir. Namun menurut laporan, Fabian akan menandatangani kontrak baru dengan Napoli. Napoli dikabarkan sedang bernegosiasi untuk memperpanjang kontrak Fabian yang semula sampai 2023, ditambah 2 tahun menjadi 2025. Selain itu, Partenope juga bakal menaikkan gaji Fabian menjadi 5 juta euro per tahun. Pelatih Atalanta, Gianpiero Gasperini, sesumbar ingin melawan PSG di Liga Champions usai timnya membantai Brescia dengan skor 6-2. Kesuksesan timnya itu ternyata membuat Gasperini sangat bangga. Bahkan ia langsung bersemangat untuk melawan Paris Saint-Germain di Liga Champions. Kami akan siap untuk melawan Paris Saint-Germain, tetapi juga tetap ingin terus bertarung di Serie A sampai akhir. Saya rasa jalan terbaik untuk bersiap pada 12 Agustus adalah terus bermain di laga Serie A dengan mental yang benar dan juga fokus. Juventus berpotensi memicu perang penawaran musim panas dengan Barcelona untuk mendapatkan fullback Ajax Sergio Dest. Dest merangkai musim yang bagus di era divisi. Barca banyak dikaitkan dengan kepindahan pemain internasional AS itu. Menurut laporan, pihak Mauricio Sarri telah menghubungi agen pemain berusia 19 tahun tersebut. Juve berambisi mengalahkan Blaugrana dalam perlombaan untuk merekrut Sergio Dest. Kedua belah pihak dilaporkan menargetkan bek kanan baru menjelang kampanye 2020-2021. Gelandang Lazio, Lucas Leiva harus menjalani operasi tambahan usai cedera lutut yang dialaminya tak kunjung sembuh. Leiva sudah mengalami masalah pada bagian lututnya sejak bulan April silam. Di saat kompetisi libur akibat pandemi, sang pemain sebenarnya sudah menjalani operasi untuk menyembuhkan masalahnya ini. Akan tetapi hasil dari operasi tersebut tidak sesuai dengan harapan dan justru semakin memperparah cederanya. Lazio pun menjadwalkan operasi tambahan untuk Leiva di bulan Agustus, dan manajemen tim pun berharap Leiva bisa pulih sebelum kompetisi musim 2020-2021 dimulai. Dikutip dari Football Italia, Napoli selangkah lagi akan mendapatkan jasa dari penyerang muda milik Lille, Victor Osimhen. Hal ini sendiri sudah dikonfirmasi oleh jurnalis Guardian Fabrizio Romano melalui akun Twitter pribadinya. Disebutkan oleh Romano, klub asal Naples itu siap mengikat penyerang berusia 21 tahun tersebut dengan kontrak panjang selama 5 musim hingga 2025. Namun sayang, detail tentang berapa harga yang dibayarkan Napoli ke Lille untuk sang striker belum diungkap. Pelatih PSG Thomas Tuchel memprediksi laga perempat final Liga Champions melawan Atalanta akan menjadi laga yang rumit. Meski demikian, Le Parisien sama sekali belum memikirkan laga yang akan digelar di Lisbon tersebut. Tuchel menegaskan saat ini timnya hanya fokus untuk menghadapi 2 turnamen lokal, yaitu final Piala Prancis melawan Saint-Étienne dan Piala Liga Prancis melawan Lyon. Final Piala Prancis akan digelar di Stade de France pada 25 Juli dan final Piala Liga Prancis dijadwalkan sepekan kemudian. Sementara laga melawan Atalanta dimulai pada pertengahan bulan Agustus. Tuchel memastikan timnya hanya memikirkan laga demi laga. Gustavo Maya telah menyelesaikan kepindahannya ke Barcelona. Klub Spanyol itu telah membayar total 4,5 juta euro untuk mengontrak penyerang berusia 19 tahun itu. Menurut laporan, Sao Paulo telah mengkonfirmasi penjualan pemainnya itu ke raksasa La Liga tersebut. Barca akan memegang 70% dari haknya dan Sao Paulo memiliki 30% dari penjualan di masa depan. Maya sendiri bergabung dengan Sao Paulo pada usia 14 tahun dan telah memenangkan 7 gelar di berbagai jenjang klub. Hai Football Lovers, buat kamu yang ingin mendapatkan official merchandise dari Starting 11, jangan lupa untuk ikuti sosial media Instagram kami di Starting 11 ID.
Dari lanjutan Liga Inggris, tuan rumah Arsenal sukses taklukkan Liverpool dengan skor 2-1. Trent sempat unggul lebih dulu di menit ke-20 lewat Sadio Mane. Namun meriam London berhasil membalas 2 gol masing-masing lewat aksi Lacazette di menit ke-32 dan Reiss Nelson di menit ke-44. Di pertandingan lainnya, Burnley bermain imbang 1-1 melawan Wolves. Manchester City menang 2-1 atas Bournemouth dan Newcastle dikalahkan Spurs dengan skor 1-3. Dari Liga Italia, saling berbalas gol terjadi saat tuan rumah Sassuolo bermain imbang 3-3 melawan Juventus. Ketiga gol Sassuolo diciptakan oleh Filipe Juricic, Domenico Berardi, dan Francesco Caputo. Sedangkan gol Juve diciptakan oleh Danilo, Gonzalo Higuain, dan Alexandro. Di laga lainnya, Milan menang 3-1 atas Parma, Bologna imbang 1-1 melawan Napoli. Udinese imbang 0-0 melawan Lazio, dan AS Roma menang 2-1 atas Verona. Premier League telah mengumumkan detail dan waktu untuk bursa transfer musim panas 2020. Bursa transfer musim panas Liga Primer 2020-2021 bakal dibuka pada periode 27 Juli hingga 5 Oktober mendatang. Periode jendela transfer tersebut akan dibuka tepat sehari setelah pekan laga penutup IPL musim 2019-2020 yang akan digelar serentak pada 26 Juli. Adapun khusus untuk bursa transfer domestik, disepakati mendapatkan tambahan waktu transfer selama 2 pekan, yakni pada rentan 5 Oktober hingga 16 Oktober 2020. FIFA resmi mengumumkan tanggal penyelenggaraan Piala Dunia 2022 Qatar. Turnamen bergengsi itu akan dimulai pada 21 November hingga 18 Desember 2022. FIFA juga melansir pembagian waktu kick-off pertandingan. Akan ada 4 laga grup sekaligus yang akan dilakukan dalam satu hari. Kick-off pertama akan dilakukan pukul 13.00 waktu setempat dan berturut-turut setelahnya pukul 16.00, 19.00, dan 22.00. Jika dikonversi ke waktu Indonesia Barat, laga paling awal akan dilangsungkan pukul 17.00 dan paling akhir pukul 02.00 dini hari, waktu Indonesia Barat. Liverpool dipastikan tak lagi berpeluang mematahkan rekor poin dalam semusim buat tim juara Liga Inggris. Itu terjadi setelah menelan kekalahan dari Arsenal. Sebelum menghadapi The Gunners, klub asuhan Jurgen Klopp itu sebenarnya masih berkesempatan memecahkan rekor 100 poin milik Manchester City dalam semusim. Tapi dengan kekalahan dari Arsenal, raihan maksimal Liverpool musim ini cuma sampai hitungan 99 poin. Itu terjadi andai Liverpool meraih kemenangan dalam 2 laga tersisa. Kemenangan City atas Bournemouth membuat Pep Guardiola mengukir rekor di pentas Liga Primer Inggris. Menurut laporan, ini merupakan kemenangan ke-111 Guardiola dari 150 laga di Liga Primer. Jumlah tersebut membuatnya menjadi yang paling produktif dibandingkan pelatih lain setelah melewati 150 pertandingan. Ex-pelatih Barca itu mengungguli Jose Mourinho yang mencatatkan 105 kemenangan. Di bawahnya ada Jurgen Klopp dengan 92 kemenangan dan pelatih legendaris MU Sir Alex Ferguson dengan 80 pertandingan. Penyerang Tottenham Hotspur, Harry Kane tampil gemilang dengan mencetak 2 gol di laga kontra Newcastle United. Gol pertama Kane di laga itu membuatnya telah mencetak 200 gol di level klub di semua kompetisi. Sebagian besar golnya tersebut lahir bersama Tottenham Hotspur, yakni 185 gol. Sementara 9 gol dibuat bersama Millwall, 5 gol untuk Leyton Orient, dan 2 gol untuk Leicester City. FC Porto merebut gelar Liga Portugal musim ini setelah menang 2-0 atas Sporting Lisbon di pekan ke-32. Dengan 2 pertandingan tersisa, perolehan poin FC Porto yakni 79 tak mungkin dikejar oleh pesaing terdekatnya yakni Benfica yang baru mengemas 71 poin. Gelar tersebut menjadi yang ke-29 FC Porto di Liga Portugal. 2 gol FC Porto di laga melawan Sporting sendiri dicetak oleh Danilo Pereira dan Moussa Marega. Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional IFAB telah menyetujui aturan 5 pergantian pemain untuk tetap digunakan pada musim depan. Namun nantinya masing-masing kompetisi bebas menentukan mau mengambil opsi itu atau tidak. Perpanjangan aturan ini diharapkan bisa membantu para pemain menyusul kalender kompetisi yang molor atau kacau akibat pandemi. Aturan 5 pergantian pemain sedianya diterapkan sementara untuk mengantisipasi beban berat para pemain selepas lockdown.
Striker Manchester United, Marcus Rashford akan menerima gelar doktor kehormatan dari University of Manchester akhir musim ini. Gelar tersebut adalah penghargaan tertinggi yang dapat diberikan sebuah universitas dan Rashford dinilai layak mendapatkannya. Rashford akan menjadi penerima termuda yang pernah mendapatkan gelar kehormatan dari University of Manchester sebagai pengakuan atas prestasinya sebagai pesepak bola dan sebagai juru kampanye yang bersemangat melawan kemiskinan anak. Baru 6 bulan bergabung, Christian Eriksen terancam dijual oleh Inter Milan pada musim panas 2020. Eriksen direkrut Inter dengan harga 20 juta euro. Inter begitu yakin sang pemain dapat berkontribusi banyak untuk timnya. Namun ekspektasi tinggi Inter terhadap Eriksen bertolak belakang dengan penampilannya di Liga Italia. Eriksen baru bermain 16 kali dan mempunyai catatan 1 gol dan 2 assist. Belum lama ini, Eriksen juga mendapatkan teguran dari Conte bahwa ia sudah tidak lagi bermain di Liga Inggris. Dilansir Football Italia, kubu Inter bersedia melepas Eriksen jika ada yang berani melempar tawaran 60 juta euro atau sekitar 999 miliar rupiah. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!